Assalamualaikum. Iya Pak, jadi seperti itu, kita harus ada damai, sukacita. Kenapa kita selalu memuji, menyanyi? Karena hidup itu harus dibawa damai Pak. Kalau udah nggak ada sukacita, nggak ada kebahagiaan, ngapain lagi kita hidup, ya kan? Jadi harus ada sukacita dong, harus nyanyi. Itu ada di Kekristenan, itu mengatakan kita harus punya sukacita. Haleluya. Ya, jadi seperti Bapak katakan, saya akan ditanya ini dan itu. Saya mau kasih tahu Pak, maaf, saya nggak akan pernah ketemu dengan Mr. M, ya. Di saat saya meninggal nanti, saya ketemu dengan Tuhan saya, Juru Selamat saya isi dunia ini, ya. Jadi sedikit pun saya tidak pernah akan takut, karena saya tidak akan pernah bertemu dengan Mr. M, ya. Ya, marilah kita sama-sama menghargai, ya, toleransi aja Pak, ya. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Assalamualaikum, Shalom. Iya, mbaknya nanya apakah saya percaya dengan siksa kubur. Iya, kalau boleh jujur, buat saya nggak percaya tentang siksa kubur, karena di agama saya kami telah diselamatkan, Mbak. Ya, karena kami telah diselamatkan oleh iman kami yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kami, Juru Selamat isi dunia ini. Jadi kalau ditanya saya takut atau tidak untuk siksa kubur, sejujurnya saya tidak takut, ya. Karena seperti dikatakan bahwa hidup untuk beri berkat dan mati adalah keuntungan. Jadi kenapa saya bilang saya tidak takut? Karena saya tahu bahwa saya telah diselamatkan oleh iman saya. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum. Ya, shalom. Selamat sore. Ya, jadi Bapak bilang, bagaimana tiba-tiba suatu hari nanti anak saya dipanggil Tuhan dan saya sendirian. Saya nggak akan pernah kecewa sama Tuhan saya, Pak. Sebab apapun yang saya punya, itu semuanya milik Tuhan saya, ya. Semuanya hanya dititipkan kepada saya. Sampai rambut saya dan baju saya, semuanya milik Tuhan saya, apalagi anak-anak saya. Jadi jika suatu saat nanti Tuhan memanggil anak saya tidak akan pernah kecewa, ya. Abraham saja bisa kok, kenapa saya nggak bisa, ya? Dia saja bisa memberikan semua yang dia punya hanya untuk menjadi berkat untuk Tuhan. Kenapa saya nggak bisa? Ya, karena saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami sendiri. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, semangat. Iya, halo, selamat siang. Iya, maaf, bukannya saya nggak mau menjawab pertanyaan dari masnya. Saya tidak mau menjawab tentang masa lalu saya, karena saya sudah lahir baru, saya sudah di jalan yang baru. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami baru mau 4 tahun menjadi pengikut Kristus. Kami semua sekeluarga. Bantu doa kami ya, biar kami selalu setia dengan Tuhan kami dan selalu dikuatkan iman kami, biar kami tidak pernah akan tergoyahkan dengan cobaan apapun di luar sana, ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Terima kasih dengan komentarnya ya. Sejujurnya saya hanya manusia biasa. Saya juga bisa marah, saya juga bisa kecewa. Tetapi kenapa saya bisa setegar ini? Karena selama saya menjadi pengikut Kristus, saya banyak belajar tentang kasih. Bahwa kasih mengalahkan semuanya. Seperti itu. Sejujurnya kalau marah, saya pengen marah. Kadang-kadang saya nangis. Tetapi setelah itu saya sadar bahwa dengan menangis tidak akan membuat mereka menghargai saya. Tetapi saya berdiri sampai hari ini bukan karena manusia, tetapi karena Yesus Kristus yang ada dengan saya sampai saat ini. Jadi apapun itu, cacian, makian, saya tidak akan pernah mundur.
sekali Yesus, tetap Yesus adalah Tuhan saya. Haleluya. Semangat. Assalamualaikum, shalom semuanya. Terima kasih komentarnya Ibu. Ya, saya mau kasih tahu Ibu ya, bahwa anak-anak saya bukan keturunan Arab atau keturunan Pakistan. Ya, jadi bapak dari anak-anak saya itu berasal dari Ozi Ibu ya, bukan Pakistan atau Arab. Maaf Ibu, saya mau klarifikasi sedikit. Ibu bilang saya ditinggal suami, jadi saya memilih mengikut Kristus. Ibu, saya mau kasih tahu Ibu ya, agama bukan permainan. Kenapa saya menjadi pengikut Kristus Ibu? Bukan saya yang pilih, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kami. Jadi untuk masalah pribadi saya, biarlah itu menjadi urusan saya. Jadi saya share apa yang bisa saya share. Salam toleransi. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi semua. Terima kasih Ibu Bapak dengan komentarnya. Tapi maaf, jalan yang saya tempuh adalah jalan yang benar, bukan jalan yang salah seperti Ibu beritahu saya. Karena kalau jalan yang salah saya tempuh, sudah dari lama saya pasti menyesal. Tapi karena jalan yang saya tempuh adalah jalan yang benar, saya maju terus dan tidak pernah menyesal. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu, ada satu agama yang mengajarkan tentang keburukan. Semua mengajarkan tentang kebaikan. Jadi agama apapun itu, siapapun dia, itu urusan dia dengan Tuhannya. Loh Ibu, kalau saya ada salah-salah kata, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, saudara-saudara seiman. Halo, shalom, assalamualaikum. Iya, jadi Mbak bilang kita dikasih modal kalau menjadi pengikut Kristus. Memang benar kita dikasih modal, yaitu modal keselamatan. Itu modal kita. Nah, modal itu sampai saya menjadi pengikut Kristus yang setia. Kalau untuk masalah miskin dan kayanya, itu biar sudah jadi urusan Tuhan. Karena di Alkitab mengatakan, berkat hari ini cukup untuk hari ini. Itu artinya kita dikasih berkat sama Tuhan melimpah setiap hari. Intinya kita harus saling mengasihi satu sama yang lain, saling menghargai, saling toleransi ya. Ya, selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum Ibu. Shalom. Assalamualaikum Ibu. Mbak salah, bukan sakit hati yang membuat saya menjadi pengikut Kristus, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih saya. Itu yang benar ya. Jika Mbak berpikirnya orang berpindah keyakinan karena sakit hati atau materi atau apa-apalah itu ya, saya cuma mau kasih tahu Mbak, biarlah itu menjadi urusan dia dengan Tuhannya ya. Urusan kita sebagai manusia hanya saling berdoa dan melakukan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Ya, kuatkanlah iman kita masing-masing. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Ya, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, itu malah hanya menghancurkan iman kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum Ibu. Halo, selamat pagi, shalom. Ya, pertanyaannya biar anak saya yang nama Rafael yang jawab ya. Kak, ada yang nanya, katanya waktu kakak menjadi pengikut Kristus, pertama kali itu yang kakak rasain apa? Penuh sukacita dan telah dipulihkan, haleluya. Dan dengan menjadi pengikut Kristus, hidup kami lebih terang. Amin. Kami yang dulu gak berdoa, sekarang sudah berdoa tiap pagi, tiap malam, tiap makan, tiap bangun pagi, tiap semuanya. Terus baca firman Tuhan. Yang pasti kita menjadi pengikut Kristus bangga. Haleluya! Dan Tuhan Yesus selalu ada di hati kami.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dadah. Halo, assalamualaikum Bapak Ramadan. Shalom semua. Terima kasih sudah mau komentar ya Pak. Saya klarifikasi dikit ya Pak. Bapak bilang saya menjual agama untuk mendapatkan materi. Bapak, kalau itu memang benar, sudah banyak orang susah di luar sana yang menjual agama mereka Pak, hanya untuk mencari materi untuk makan. Tetapi kalau boleh saya kasih tahu Bapak ya, yang kita butuhin hanya iman kita Pak, iman percaya kita ya. Jadi statement yang Bapak berikan kepada saya itu sangat-sangatlah tidak benar. Maaf Bapak, bukannya saya nggak bisa, saya sudah di jalan baru, saya pengikut Kristus Pak. Jadi nggak ada gunanya saya buat melakukan itu. Ya Bapak, salam toleransi, selamat berpuasa siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih dengan komentarnya ya. Maaf Ibu ya, saya menjadi pengikut Kristus bukan untuk memakan babi sepuasnya ya, tetapi karena iman percaya saya yang membuat saya menjadi pengikut Kristus ya. Lagi pula bukan aku yang memilih, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih saya. Maaf ya Ibu, kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau kata Tuhan saya bilang, firman Allah lebih baik daripada mendengarkan perkataan manusia. Ya Ibu, salam toleransi. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum. Salam damai, salam kasih dari kami. Shalom, selamat pagi. Iya, kenapa? Itu kan adalah bentuk toleransi saya ke mereka. Nggak apa dong, ya kan? Lagian juga selama saya membaca Alkitab, saya tidak pernah dapat satu ayat yang mengatakan bahwa kita nggak bisa mengucapkan salam ke orang yang beragama lain dengan ucapan salam mereka. Tidak pernah. Ya, jadi semenjak saya menjadi pengikut Kristus 4 tahun ini, saya belajar banyak tentang kasih. Dan menurut saya, apapun itu, kasih mengalahkan semuanya, ya. Jadi nggak ada salahnya sih buat saya, nggak ada salahnya kita untuk menjawab atau memberi salam ke orang lain dengan salamnya mereka. Nggak ada masalah kok. Iman saya tetap teguh, nggak ada masalah. Shalom, selamat pagi semua. Ya, saudara nanya, di Kristen itu saya nyarinya apa? Saya kasih satu ayat aja ya. Iya, jadi Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi itulah yang saya cari. Jalan kebenaran, dan jalan kebenaran cuman ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Paham ya? Ya, jadi kalau untuk bicara tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan Anda, itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tuhan Yesus itu luar biasa baik dalam hidup kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah mau mendoakan saya. Tetapi maaf, kami bukannya tidak tahu apa-apa, tetapi karena kami sadar bahwa yang kami ikuti adalah jalan kebenaran, sampai kami bisa menjadi pengikut Kristus sampai hari ini, ya. Karena firman bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya, ya. Iman seseorang tidak bisa dipaksakan, Mbak, ya.
Jadi kalau saya mengikuti Kristus itu berarti iman saya ada di dalam Kristus, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ya, shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas. Iya, Mas, sejujurnya nggak ada yang harus saya buktikan apapun ke siapapun, termasuk Mas, soal kehidupan saya dengan menjadi pengikut Kristus, ya. Iya, jadi kata Mas, Mas penasaran dengan kehidupan saya semenjak menjadi pengikut Kristus. Ya, saya mau kasih tahu Mas, setelah saya menjadi pengikut Kristus, saya ngerasa penuh sukacita, ya. Berkat kasih setia Tuhan untuk hidup saya dan keluarga saya selalu melimpah setiap hari. Ya, jelas ya. Jadi itulah kebahagiaan menjadi pengikut Kristus. Ya. Salam toleransi. Selamat sore Mas. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, shalom. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya, terima kasih. Tanpa Bapak sadar, Bapak sudah mengucapkan doa buat saya dan anak saya. Iya, kami tidak perlu lagi mencari jalan kebenaran Pak, karena jalan kebenaran sudah kami dapat, dan jalan kebenaran itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Ya, firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada saya kalau tidak melalui aku." Ya, dan kami bangga menjadi pengikut Kristus karena kami sudah di jalan yang benar. Kami bukan domba yang tersesat lagi. Saya dan keluarga saya adalah pengikut Kristus yang setia sampai hari ini dan selamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, salam toleransi. Halo Mas, selamat malam. Iya, saya lihat-lihat Mas banyak sekali komen di VT saya. Ada beberapa kata-kata Mas yang sangat menyinggung saya. Tapi di sini saya nggak marah. Tapi saya mau kasih tahu Mas aja bahwa pelayanan saya di kampung halaman saya bukan untuk mengganggu iman orang lain. Tetapi saya ke kampung halaman saya hanya untuk berbagi dan menjadi berkat untuk orang lain yang memerlukan. Untuk masalah iman, biarlah itu menjadi urusan kita masing-masing, karena iman tidak bisa dipaksakan. Ya, dan saya mau tahu Mas, yang benar itu domba mengikuti tuannya, bukan tuannya mengikuti domba. Jadi tidak ada di kekristenan kami mencari domba, karena dombalah yang mencari tuannya. Dan saya adalah domba tersesat, dan saya mencari Tuhan saya. Dan Tuhan saya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah mau berkomentar. Tetapi maaf, kalau untuk berdebat Ibu salah orang, karena semenjak saya menjadi pengikut Kristus mau 4 tahun ini, saya diajarkan dari firman Tuhan. Tidak ada satupun yang mengajarkan saya untuk berdebat, apalagi mencari musuh. Tetapi firman selalu mengajarkan saya untuk saling mengasihi. Dan firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan Ibu ya. Karena bagi saya, orang yang percaya, firman Tuhan adalah kebenaran buat saya dan keluarga saya. Jadi tidak ada yang harus diperdebatkan. Ya, firman bilang Ibu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Salam toleransi Ibu. Shalom. Assalamualaikum Bapak. Dengan komentar Bapak ini saya ingat satu statement yang diberikan kepada saya itu oleh teman dekat saya. Dan teman saya itu berkata, "Sweety, kamu yakin bahwa yang mengangkat penyakit kamu itu Yesus Kristus, bukan jin?" Dengan nada setengah mengolok saya hanya menjawab ke teman saya, "Iman percaya sayalah yang menyelamatkan saya, dan iman percaya saya hanya ada di Yesus Kristus Tuhan."
Dan Bapak tahu apa yang terjadi dengan teman saya itu sekarang? 1 minggu yang lalu dia telepon saya. Dan teman saya itu berkata bahwa setelah dia didoakan oleh pendeta, dia merasa ada damai sukacita di dalam hidup dia sekarang ini. Bapak mau tahu kenapa saya bisa hidup berkecukupan? Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Itulah jawabannya. Selamat pagi. Iya, terima kasih udah mau berkomentar. Maaf ya, masih pakai handuk di kepala. Iya, jadi untuk menjadi pengikut Kristus itu bukan dilihat dari bagaimana caranya kita mau jadi orang Kristen, tetapi dilihat dari bagaimana caranya kita mau membuka hati untuk menjadi pengikut Kristus ya. Karena waktu Tuhan ada, yang aku tahu agama itu belum ada ya. Jadi agama itu dibuat oleh manusia sendiri, bukan Tuhan yang membuat agama. Caranya untuk menjadi pengikut Kristus itu simpel sekali, sangat-sangat simpel. Satu, Anda harus membuka hati dan menerima dan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat isi dunia ini. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus itu yang setia, apa yang dikatakan firman kita harus lakukan ya. Jangan cuma baca Alkitab terus kita nggak lakukan hal yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna